Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afida Nurul Sabila dengan NIM 212311155, program studi S1 Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran IPA berbasis praktik dan bernyanyi. Namun sebelumnya, yuk ketahui terlebih dahulu tentang inovasi pembelajaran IPA berbasis praktik dan bernyanyi. Yang pertama yaitu ada definisi inovasi pembelajaran IPA berbasis praktik dan bernyanyi. Inovasi pembelajaran IPA berbasis praktik dan bernyanyi merupakan pembelajaran IPA yang mempunyai model dan strategi dalam mengembangkan ide dan kreativitas peserta didik untuk mendapatkan daya minat peserta didik terhadap pembelajaran IPA bertambah. Inovasi pembelajaran IPA berbasis praktik dan bernyanyi mengusut makna gabungan dari pembelajaran teori dan eksperimen, di mana keduanya diharapkan akan mengolah daya pikir peserta didik untuk mengembangkan kekreativitasan yang ada pada dirinya, dan materi yang disampaikan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua yaitu karakteristik dari inovasi pembelajaran IPA berbasis praktik dan bernyanyi. Yang pertama, melibatkan peserta didik untuk aktif dalam mempelajari pelajaran IPA. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk ikut serta dalam proses pemecahan masalah. Yang ketiga, melatih siswa untuk mengembangkan kekreatifan. Yang keempat, mengembangkan daya ingat peserta didik. Yang kelima, mewujudkan pembelajaran IPA secara kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, mengarahkan siswa untuk membaca, merangkai, dan berkunjung ke tempat yang mempunyai unsur IPA. Selanjutnya yaitu sintak dari inovasi pembelajaran IPA berbasis praktik dan bernyanyi. Yang pertama yaitu ada stimulasi, di mana memfokuskan pikiran dengan cara guru memberikan pendahuluan tentang materi yang akan disampaikan berdasarkan alat peraga yang akan dibuat. Yang kedua yaitu ada identifikasi masalah, memberikan pertanyaan kepada peserta didik, fungsi dari alat peraga, dan identifikasi beberapa permasalahan. Yang ketiga yaitu pengumpulan data, di mana membuat kelompok kecil, lalu mencari materi dan alat bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga. Yang keempat, pengolahan data, mengolah alat dan bahan agar menjadi sebuah alat peraga. Yang kelima, pembuktian, mencoba hasil alat peraga yang telah dibuat dan mengulas kembali apa saja nama dan fungsi dari bagian-bagian alat peraga. Yang keenam yaitu menarik kesimpulan, memberikan sebuah lagu yang berisi materi untuk mempermudah pemahaman materi. Tujuan dari inovasi pembelajaran IPA berbasis praktik dan bernyanyi. Yang pertama yaitu memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Yang kedua, menjadikan suasana belajar peserta didik lebih riang. Yang ketiga, mempercepat peserta didik dalam menguasai materi IPA. Yang keempat, melatih kreativitas peserta didik dengan kegiatan praktik dan bernyanyi. Lalu yang kelima yaitu merangsang perkembangan peserta didik dalam berinteraksi. Manfaat dari inovasi pembelajaran IPA berbasis praktik dan bernyanyi yang pertama yaitu mengembangkan pola pikir peserta didik untuk mengolah alat dan bahan yang ada di sekitar lingkungan. Yang kedua, membentuk rasa kepercayaan diri terhadap peserta didik. Yang ketiga, melatih motorik kasar dan menemukan bakat peserta didik. Yang keempat, melatih kognitif dan perkembangan bahasa peserta didik. Dan yang terakhir, memberikan pencapaian kemampuan dalam mengembangkan daya pikir peserta didik. Selanjutnya, mari kita simak inovasi pembelajaran IPA berbasis praktik dan bernyanyi yang dilakukan berdasarkan praktik pembuatan alat peraga. Namun, sebelum menuju proses pembuatan, yuk pelajari terlebih dahulu dari ginjal.
Sistem ekskresi merupakan sistem yang melakukan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme tubuh yang tidak diperlukan kembali oleh tubuh untuk menjaga keseimbangan tubuh. Zat-zat yang dibuang melalui sistem ekskresi seperti air, garam mineral, hasil sistem metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Salah satu contoh dari organ ekskresi yang akan dijadikan sebagai alat peraga ini yaitu ginjal. Ginjal mengekskresikan air, garam mineral, dan urin. Ginjal merupakan organ ekskresi utama manusia di dalam tubuh. Ginjal memiliki jumlah sepasang dan terletak di bagian kiri dan kanan tulang pinggang. Ginjal tersusun atas korteks, medula, dan pelvis. Di dalam ginjal terdapat satuan unit fungsional yang dinamakan dengan nefron. Berikut merupakan gambar dari nefron. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran IPA berbasis praktik dan bernyanyi. Praktik yang saya gunakan yaitu pembuatan alat peraga pembentukan urin. Pada kali ini, saya menginovasikan kembali alat peraga yang digunakan yaitu dengan menggantikan sebagian selang yang digunakan pada alat peraga menggunakan sedotan dan menginovasikan proses pembelajaran menggunakan metode nyanyian agar dapat diterima dengan mudah oleh siswa. Berikut proses pembuatan alat peraga pembentukan urin.这一次我真的睡着了。Cara kerja alat peraga pembentukan urin menggunakan sedotan yaitu dengan memasukkan air ke dalam botol bekas plastik, kemudian mengamati setiap laju air yang terjadi dari lintasan ke lintasan melalui proses filtrasi yaitu di glomerulus, reabsorpsi di tubulus contractus proximal dan lengkung Henle, dan augmentasi yang terjadi di tubulus contractus distal dan tubulus contractus collectivus, dan mengamati hasil yang terjadi pada proses pembentukan urin yaitu urin sesungguhnya yang dikumpulkan di tubulus collectivus.
proses pembuatan alat peraga pembentukan urin sudah selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses terbentuknya urin tersebut terjadi dengan metode nyanyian. Simak ya. Pembentukan urin terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap filtrasi. Penyerapan darah dilakukan di glomerulus menghasilkan urin primer. Tahap kedua, reabsorpsi. Penyerapan kembali dilakukan di TK proksimal dan lengkung Henle menghasilkan urin sekunder. Tahap ketiga, augmentasi. Penambahan zat dilakukan di TK distal menghasilkan urin sesungguhnya. Dan yang terakhir, pengumpulan urin di TK kolektifus. Berikut merupakan proses pembuatan urin berdasarkan metode nyanyian. Sekian video inovasi pembelajaran IPA berbasis praktik dan bernyanyi. Terima kasih telah menonton video ini. Saya, Afida Nur Sabila dengan NIM 21231155, meminta maaf bila terjadi kekeliruan dalam video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.